Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, untuk pagi hari ini insya Allah kita akan mempelajari ke pertemuan kedua ya. Kita nanti akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah ya. Yang sebelum memasuki dalam ini materi, awalnya mengingatkan, jadi yang masih belum kemarin melihat live-nya Pak Awal ya boleh melihat, nanti kalau yang belum bisa melihat, atau nanti kalau yang sudah punya bisa membaca sendiri ya, karena namanya pelajaran tarikh atau sejarah Islam itu sebenarnya tinggal membaca atau bercerita istilahnya. Kalau kalian bisa mencari sendiri nanti di konten-konten lain atau di web-web lain bisa sebenarnya kalian bisa perluas sendiri. Nah, sebelum ke materi yang kita bahas pada pagi hari ini ya, Pak Awal mengulangi materi yang kemarin, yang mungkin sedikit saja tak ulangi. Jadi kemarin kita membahas tentang masa kejayaan Daulah Abbasiyah ya. Karena posisi kenapa kita bahas di masa kejayaan, karena memang di era Daulah Abbasiyah ini era di mana kerajaan Islam ini sangat berjaya. Karena di Daulah Umayyah itu kan sebelum Daulah Abbasiyah ya, itu memang tidak sehebat waktu pas Daulah Abbasiyah tadi. Karena kemarin sudah jelas ya faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi kejayaan itu, karena lahirnya para ilmuwan hebat yang ada di Islam. Jadi ilmuwan Islam itu pada lahir dari segi apapun bidangnya dan bangunan-bangunan megah ya. Dan di sini Daulah Abbasiyah ini berada di Baghdad ya. Nah, kita masuki untuk materi ya, faktor-faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Nah, karena kemarin sudah kita bahas tentang kejayaan. Nah, sekarang faktor-faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah ya. Kebesaran, keagungan, kemegahan, dan gemerlapan Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah setelah ibu kota itu dihanguskan oleh tentara Mughal di bawah Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Sebuah bangunan kota termasuk istana emas tersebut dihancurkan oleh pasukan Mughal ya. Meruntuhkan perpustakaan yang merupakan gudang ilmu dan membakar buku-buku yang ada di dalamnya. Nah, ini tadi dua saja ini faktor. Ini sudah sangat menghancurkan sekali untuk Daulah Abbasiyah ya. Nah, jadi tadi sekedar hipnosis yang awal bahwa itu yang paling menghancurkan untuk kemunduran Daulah Abbasiyah tadi. Sebenarnya masih ada rentetannya sebelum itu. Salah satunya adalah persaingan antara bangsa, yang kedua kemerosotan ekonomi, yang ketiga konflik agama, dan selanjutnya perang salib. Nah, karena perang salib itu kan lama, setelah berlangsung sudah keadaannya ekonominya baru gak bagus, selanjutnya perang salib itu lama sekali. Nah, banyak istilahnya banyak yang meninggal akibat perang salib. Ternyata ada serangan besar-besaran dari kerajaan Mughal. Nah, itu tadi. Dan parahnya tadi yang diserang itu, yang diutamakan itu tadi, yang istilahnya memberikan bentuk kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah tadi, yaitu tadi salah satunya bangunan yang megah-megah. Nah, ada perpustakaan dan juga dia istana emas. Jadi itu tadi. Jadi istana emas itu memang itu tempat kegiatan pemerintahan yang ada di Daulah Abbasiyah tadi, posisinya di Baghdad tadi. Nah, selanjutnya perpus, karena posisinya di sini kan kemarin pertemuan awal ya, itu kan saya sudah mengatakan bahwa perpustakaan ini adalah tempat segala aktivitas yang ada di Daulah Abbasiyah, dan dibikin itu dengan megah besar-besaran.
karena memang ekonominya Daulah Abbasiyah ini benar-benar banyak ya, hingga kota-kota amal itu tuh banyak yang penuh karena masyarakatnya ya mampu akhirnya. Nah, jadi itu tadi. Nah, akhirnya Khudi paling dikhususkan dimegahkan. Sebenarnya yang dimegahkan itu banyak, masjid itu megah-megah ya itu, dan benteng-benteng itu megah-megah. Jadi sebelum masuk ke Baghdad itu benteng itu besar dan bagus, bahkan itu tinggi-tinggi sekali. Nah itu nanti dihancurkan total, itu dihanguskan oleh kerajaan Mughal ya, karena di saat itu pertama yang diutamakan waktu itu daerah adalah ilmu ya. Memang menyerang dengan kecerdasan itu penting juga, tapi sayangnya pasukan-pasukan yang istilahnya siap untuk bertarung itu memang kurang, bahkan sudah banyak yang hilang dikarenakan perang salib itu tadi. Nah itu tadi singkat istilahnya untuk kemunduran tadi. Nah kita bahas untuk poin yang pertama, persaingan antara bangsa. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan. Kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Jadi sebelum Bani Abbasiyah itu kan tadi Bani Umayyah dulu ya. Setelah Daulah Abbasiyah berdiri masih mempertahankan persekutuan tersebut. Nah, jadi awal berdiri itu memang ada persekutuan antara orang dari dengan orang-orang Persia tadi. Nah, setelah berdiri sampai masa kejayaan itu masih ada persekutuan, itu masih dilanjut ya. Selanjutnya pada masa ini persaingan antara bangsa menjadi pemicu untuk saling berkuasa. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Daulah Abbasiyah berdiri. Nah, jadi kan sebenarnya Daulah Abbasiyah itu ya memang dari persekutuan antara beberapa ya, istilahnya seperti itu. Nah, dari situ otomatis kan namanya sifat manusia itu adanya kemajuan, kekuasaan. Nah, akhirnya pada ada keinginan mereka itu saling ada salah satu yang istilah bukan salah satu, saling ingin menguasai semuanya. Nah, istilahnya menguasai Daulah Abbasiyah itu tadi. Jadi di dalam internalnya itu sebenarnya sudah kurang bagus mulai komunikasinya, karena yaitu tadi namanya sifat manusia dikasih hal yang positif, kejayaan, akhirnya malah itu tadi itu sudah biasa ya, di dalam sebuah kerajaan kepemimpinan itu sudah biasa. Nah dari situ ternyata tidak bisa mengimbangi dari segi yang positif tadi, karena saling bergesekan. Nah menimbulkan banyak perpecahan. Dari situ perpecahannya banyak sekali dari segi apapun. Jadi ide-ide apapun itu banyak sekali hal yang bergesekan. Selanjutnya otomatis yang poin kedua ini kemerosotan ekonomi. Dari situ akan berefek pada kemerosotan ekonomi. Nah jelas karena Daulah Abbasiyah ini sudah dia memperluas jajahannya itu sampai Asia Timur ya, sampai Asia Timur. Jadi lumayan ya, sudah jauh itu sebenarnya jajahannya itu. Tetapi nah di sini waktu masa-masa itu karena kan tadi dari berbagai ya istilahnya banyak sekali istilahnya memang gabungan-gabungan ya, dari situ pada pecah-pecah sendiri. Akhirnya ya itu tadi dia punya ide-ide masing-masing, akhirnya ekonominya jelas tidak bisa untuk bersama, akhirnya ya tadi saling berebutan ekonominya. Dari situ akhirnya kemerosotan ekonomi itu sangat besar karena perebutan ada wilayah kekuasaan dan macam-macam itu. Selanjutnya mulai adanya poin yang ketiga ini, konflik agama. Konflik agama ini fanatisme keagamaan terkait erat dengan persoalan kebangsaan.
pada periode Abbasiyah konflik agama yang muncul menjadi isu sentral sehingga mengakibatkan terjadi perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah dan kelompok-kelompok lainnya menjadikan pemerintah Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Nah, jadi memang sama-sama Islam, tapi posisinya ini ya gesek-gesekan antara paham tadi. Mohon maaf di Indonesia kalau orang-orang menganggapnya seperti Muhammadiyah, NU, LDI atau apa, padahal itu sebenarnya kalau Muhammadiyah, NU itu adalah organisasi, bukan paham agama total. Cuman organisasi itu mempunyai ya cara untuk memahami agama masing-masing. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau yang ini posisinya ini memang kelompok-kelompok paham agama. Nah, kelompok-kelompok paham agama ini pada bergesekan dikarenakan tadi dia dia tidak mau kalah dengan argumen atau istilahnya cara dia mengamalkan agama itu. Hanya gesekan itu besar. Ya. Nah, dari situ mulai intern itu banyak sekali yang bergesekan tadi. Nah, itu yang masa-masa mulai keperosotan karena tidak ada ya tadi kekompakan sama sekali. Selanjutnya ditambah dihadang, ini yang poin keempat adalah perang salib. Perang salib merupakan sebab dari eksternal umat Islam. Perang salib yang berlangsung berbagai gelombang sehingga banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintah Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib sehingga munculnya kelemahan-kelemahan. Ya, jadi perang salib ini jelas di era pemerintahan Abbasiyah ini sangat berpengaruh ya, karena dia istilahnya karena pusatnya agama Islam. Salah satunya waktu itu kan di Baghdad itu ya itu di waktu di masa Daulah Abbasiyah otomatis mengirimkan tentara itu besar dari beberapa dari panglima semua, sedangkan perang salib itu lama sekali. Nah, dari situ otomatis pecah di pemerintahan yang di dalamnya ya orang-orang yang hebat itu tadi sudah ada yang meninggal di perang salib atau sudah fokus di pada perang salib ya, khususnya juga istilahnya baru yang untuk prajurit aja sudah tidak memikirkan bagaimana keluarganya, istrinya, anaknya ya, apalagi untuk kegiatan pemerintahannya bagaimana sudah tidak terpikirkan karena hanya yang dibela agama untuk ya tadi berjihad di jalan agama untuk melawan sila tentara salib tadi dalam perang salib. Nah, dari situ tiba-tiba kerajaan Monggol ini mengambil celah. Nah, makanya ini poin yang terakhir itu adalah serangan bangsa Monggol pada tahun 1258 Masehi. Nah, serangan tentara Monggol ini ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuasaan Islam menjadi lemah. Apalagi serangan Hulaguhan dengan pasukan Monggol yang sangat biadab ini menyebabkan kekuasaan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Monggol. Menyerah, bahkan beberapa masyarakat itu sudah patuh dan taat dulu sebelumnya. Selanjutnya pemerintahannya juga akhirnya mengatakan bahwa dia menyerah. Nah, dikarenakan yaitu kalau kalian mungkin mengetahui ini di akhir-akhir kekuasaan Baghdad ini kan Baghdad sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan Monggol yang dipimpin oleh Hulaguhan tadi. Baghdad ini benar-benar kan ini pusatnya ya. Nah, ini di bumi hanguskan dan diratakan dengan tanah. Nah, berarti benar-benar jadi pagar yang istilah benteng yang besar itu yang dibangun Mughal itu total hancur. Nah, yang lebih parahnya ini benar-benar perpustakaan itu hancur dan buku-buku itu semuanya dibuang di laut. Padahal buku-buku ada memang yang diambil saat sama para ilmuwan yang Monggol itu tadi, dan makanya diambil ilmunya dan diakuisisi. Jadi kebanyakan dulu itu adalah yang istilahnya yang menerbitkan, yang istilahnya mencetuskan ilmu agama, matematika dulu namanya Al-Hisab di sana. Nah, atau astronomi, geografi itu awal mulanya sebenarnya
Islam, bahkan kedokteran aja itu Islam. Tetapi, nah di sini itu buku itu waktu pas penyerangan itu benar-benar total di bumi hanguskan, karena era dulu peninggalan paling berharga itu adalah buku. Ya di zamannya, jadi awal mulanya buku itu sangat penting itu memang di era Daulah Abbasiyah itu. Baru istilahnya ilmuwan-ilmuwan itu pada berpikir bahwa perlu ada peninggalan yang sangat. Tapi sayangnya itu tadi Daulah Abbasiyah tidak bisa memberikan apa-apa kontribusi kepada pemerintahan Islam yang ada di tempat lain, karena ya itu tadi buku-bukunya sudah ada di bumi hanguskan, ya pada dibuang. Buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah dibakar dan dibuang ke sungai Tigris sehingga berubah warna air tersebut dari jernih menjadi hitam. Itu yang di sungai. Ada yang dibuang di laut juga ya, di bawah lalu dibuang di laut ada. Tapi yang jelas di sini yang paling mempengaruhi ini di sungai Tigris ini benar-benar dari air sungainya jernih menjadi hitam itu karena memang benar dibakar. Selanjutnya abunya itu dibuang di sungai itu tadi. Ya. Dengan demikian lenyaplah Daulah Abbasiyah yang telah memainkan peran penting dalam bidang kebudayaan dan peradaban Islam. Nah, sejarahnya ini sebenarnya itu kalau secara real itu benar-benar hilang ya sebenarnya, karena buku-buku tadi yang paling penting itu total, jadi negaranya itu lokasinya Baghdad itu benar-benar hancur ya, total dihancurkan. Maka itu tidak ada peninggalan sama sekali. Bahkan ini bisa adanya sejarah ini dari ulasan-ulasan dari yang warga yang ada yang menganut di kerajaan Mongol ini tadi. Nah, kerajaan Mongol ini akan dibahas lagi insya Allah nanti di kelas 12 ya. Di kelas 12 ini insya Allah nanti ada pembahasan lagi terperinci, karena dia termasuknya juga mengalahkan Andalusia. Andalusia ini termasuk jajahan dari Daulah Abbasiyah tadi. Nah ini Andalusia itu kebetulan bagus sekali, memang era ini tempat negara ini Andalusia itu tadi memang benar-benar yang membuat kejayaan Islam itu sangat bagus ya. Nah itu banyak sekali waktu pas Andalusia atau itu diserang, selanjutnya mulai sudah runtuh Andalusia ini, sama mirip dengan di Baghdad ini. Ini banyak warga-warga yang sudah Islam itu masuk agama ada yang Kristen atau yang jelas itu agama selain Islam, karena posisinya itu dipaksa, khususnya semuanya agama Nasrani. Jadi dikasih dua pilihan, mau meninggal ditembak mati akan dibakar atau mau masuk ke agama Nasrani. Nah akhirnya warga-warga itu ada yang takut ya, ada beberapa yang imannya kuat, memang meninggal. Dianggap secara berjihad itu yang imannya kurang kuat atau sebenarnya bukan masalah kuat atau tidaknya, mungkin dia memang khawatir di saat itu, akhirnya dia berani memeluk agama selain Islam, yaitu Nasrani tadi. Nah itu tadi. Nah itu ternyata cikal bakal yang memberikan ulasan cerita tentang itu, karena tidak ada lagi gambar bentuk prasasti dan lain sudah nggak ada. Itu waktu saat itu Daulah Abbasiyah itu tadi di Baghdad itu tadi. Nah selanjutnya yang terakhir ini nilai positif, ada nilai positifnya ternyata dari hancurnya Daulah Abbasiyah ini. Perdagangan dunia itu malah semakin melejit ya, khususnya di Asia itu semakin melejit. Jadi memang hancurnya pemerintahan Islam terbesar waktu itu di situ hancur, tapi ternyata pemerintahan yang lain yang tidak disorot itu malah semakin melebar jajahannya, semakin besar. Nah setelah era Daulah Abbasiyah ini
ternyata Islam semakin merintis orang, karena dari kejadian itu Islam jadi akhirnya siap, istilahnya dia punya kuda-kuda yang di berbagai lokasi itu siap, atau berbagai negara itu sudah siap kuda-kuda untuk melawan dan penyebaran agama dan penambahan kekuasaan wilayah penjajahan. Nah, salah satunya juga Turki Utsmani itu benar-benar paling hebat dulu tentaranya. Nah, sampai saat waktu itu Turki Utsmani memang paling hebat sejarahnya, dia paling dari segi keilmuan, dari segi itu semuanya dia hebat. Jadi karena dia mengetahui, karena waktu di Dola Abbasiyah ini tentara itu tidak sehebat itu, tapi ilmu yang diutamakan. Nah, sekarang waktu di Turki Utsmani, era Turki Utsmani itu istilahnya tentara juga hebat, ilmu-ilmu juga hebat. Nah, itu tadi sedikit yang saya bisa kasih gambaran bahwa tentang kemunduran. Jadi Pak Awal mungkin bisa bercerita tentang poinnya itu tadi. Nanti kalian bisa perluas lagi dengan kalian bisa membaca, mendengarkan di YouTube, melihat cerita sejarah, itu banyak sekali yang sudah difilmkannya sebenarnya. Karena Pak Awal mengingatkan lagi tarikh atau sejarah Islam, ya, itu memang kita penting untuk mengetahui, karena kita warga Islam yang kita harus mengetahui, mengenang bagaimana perjuangan dulu Islam didirikan dan sampai masa kejayaan pemerintah Islam dahulu, ya. Kita harus mengetahui sejarah-sejarah itu untuk istilahnya kita bisa melanjutkan dengan iman kita lebih. Kita bisa belajar, kita mengetahui, karena kita orang Islam, kita istilahnya malu-malukan kalau kita tidak terlalu tahu tentang sejarah-sejarah agama kita masing-masing. Maksudnya kita sendiri agama Islam. Nah, itu tadi dari Pak Awal ulasannya yang terkait untuk faktor-faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Apabila ada salah kata, Pak Awal mohon maaf. Yang terpenting kalian tetap belajar sejarah Islam itu enak, tinggal kalian baca. Nanti kalau kurang paham nanti bisa chat Pak Awal, nanti nomor HP kalau bingung nanti bisa lihat di e-learning, sudah saya post di sana. Jadi kalian bisa nanti chat Pak Awal langsung kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan. Itu saja dari Pak Awal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.